Oke, kita tuh pertama kenal kelas 1 SMA, waktu itu tahun 2008, berarti 2008, 2022, 14 tahun. Waktu itu first impression-nya, jadi kan aku dikenalin sama salah satu sahabatku waktu itu. Dikenalin, ceritanya ada anak baru nih. Terus, wih kok cantik gitu kenalan. Tapi kan saya sangat tidak populer waktu itu, jadi ya udah kenalan doang, lewat gitu aja. Tapi along the way ya baru bisa kenal dan deket mungkin setengah tahun atau beberapa lama dari saat itu sih. Mungkin istilahnya kita kan kenal sama orang pasti ngelihat pertama, oh orangnya baik, orangnya cantik. Tapi begitu, apa yang bikin yakin sampai nikah tuh karena aku lihat orangnya benar-benar takut akan Tuhan. Jadi menurutku bener-bener bisa bikin aku makin deket juga sama Tuhan, bawa aura yang positif gitu ke orang-orang sekitar. Apalagi kalau udah menikah pasti kan mikirnya, oh nanti bakal bangun keluarga, dia bakal mendidik nanti anak-anak. Pasti kalau dia punya value yang takut akan Tuhan, pasti itu bisa udah nggak ada bandingannya lah menurutku. Dulu kukira orangnya rapi banget, tapi ternyata ya di rumah ya nggak rapi-rapi amat lah, tapi di sisi lain juga masih ditolerir. Tapi yang aku nggak tahu juga bawelnya. Dulu mungkin waktu kita pacaran nggak ketemu setiap hari, bawelnya nggak terlalu sering ketemu, tapi begitu nikah ya lebih berasa lah bawel-bawelnya. Menurutku adalah dia tuh orang yang sangat bijaksana dan juga, maksudnya bijaksana kan bukan cuma ranahnya cowok aja ya, tapi cewek yang bijaksana tuh menurut aku sangat bisa dibanggakan karena ketika kita ada masalah pasti kan kita cerita sama orang terdekat kita, yaitu pasanganku, si Ska ini. Nah, ketika aku cerita dengan segala keluh kesah ataupun even at my lowest point, dia selalu bisa ngasih sesuatu yang bikin lega, bisa bikin aku kayak bebannya hilang gitu. Jadi aku ngerasa dia tuh bener-bener wanita yang sangat bijaksana dan juga temen ngobrol yang sangat enak gitu. Sama-sama receh kali ya. Jadi kalau di depannya Siska tuh kita bisa ngobrol apa aja, dari yang nggak penting sampai yang penting. Kebanyakan nggak penting sih mungkin ya. Jadi aku bisa nggak ada jaim-jaim ataupun boundaries lagi gitu kalau ngobrol sama Siska ataupun ada di sekitar dia. Jadi ya aku bisa jadi aku yang nggak perlu jaim gitu. Sebel ya. Sebenarnya sih lebih ke satu tadi kan mungkin agak bawel, tapi di sisi lain karena bawel itu ya aku pasti hari demi hari akan lebih baik gitu kan. Dia kan pasti selalu komen, "Ah, kamu nih kenapa terlalu berantakan juga sih?" Sama di satu sisi aku juga agak sebelnya dia tuh orangnya sangat khawatiran. Jadi apa-apa nggak boleh, misalkan aku mau naik motor dikit nggak boleh. Aku mau pokoknya khawatir terus deh gitu. Mungkin hal-hal manis yang dilakukan bisa yang mulai dari hal-hal yang biasa kayak setiap hari kita udah nikah, menurutku dia meluangkan waktu untuk bantu mengerjakan pekerjaan rumah aja tuh menurutku udah hal yang manis. Tapi kalau yang termanis sih menurutku ketika dia tanpa mengeluh sedikit pun dia mau istilahnya mengandung. Istilahnya tuh kayak dia harus muntah-muntah di awal kehamilan, dia juga harus istilahnya take extra care of dia dan baby-nya. Itu udah menurutku hal yang paling manis yang bisa dilakukan. Menurutku ketika kita harus hamil, banyak yang dikorbankan mulai dari waktu, tenaga, dan juga nanti mesti ngurus anak, dan juga pas hamilnya juga kata orang nanti bentuk badannya jadi jelek dan lain-lain. Itu kan pengorbanan yang luar biasa sih menurutku. Jadi ketika dia mau untuk memutuskan punya anak tanpa sedikit pun mengeluh selama prosesnya, tuh hal yang luar biasa sih buat aku.
Wow, marriage goal mungkin lebih ke in general itu bisa jadi berkat buat banyak orang sih. Menurutku itu marriage goal yang bisa dicapai sama-sama ya. Mungkin dari kita jadi berkat bagi satu sama lain dulu, nanti bahkan bisa menyebar ke komunitas ataupun orang-orang sekitar kita jadi lebih terberkati, baik itu dari segi nggak mesti materi ya, tapi ke hal-hal lainnya, kayak misalkan gara-gara ketemu sama kita orang jadi lebih bisa menemukan solusi dari problemnya, itu kan juga terberkati ya. Even better kita bisa memberikan orang sesuatu berkat dalam bentuk apapun itu sih. Itu menurutku marriage goal bagi aku dan juga Siska harusnya. Oke, jadi pertama kali ketemu tuh waktu SMA. Ya, waktu SMA dikenalin sama teman, itu tahun 2009. First impression-nya waktu itu jujur biasa aja kayak teman SMA lainnya. Ya, puji Tuhan ya, dia cinta Tuhan. Terus punya main materials juga. Baik deh. Malah kalau menurut aku sih jadi lebih dewasa, lebih baik. Kalau untuk yang baik-baiknya nggak ada berubah ke yang buruk sih. Puji Tuhan. Kevin itu mau bekerja keras, terus dia sabar banget dan nggak pernah marah-marah sih, soalnya aku nggak suka kalau misalnya bisa dimarah-marahin. Kayak aku misalnya punya teman dan aku lihat dimarahin tuh nggak enak banget, apalagi kalau lagi bareng-bareng yang lain gitu. Dia sabar banget sih. Bersyukur banget sih, banyak hal yang di antara kita tuh cocok tanpa dipaksa untuk dicocok-cocokin. Kalau misalnya kita lagi ada beda pendapat gitu, pasti pernah dong berantem kecil gitu. Nah, dia tuh lebih memilih untuk tidur dan nyelesainnya besok aja. Tapi kalau aku tuh maunya nyelesainnya hari itu, jadinya aku entah jadi nggak tidur atau kesel sambil tidur. Dia selalu ingat untuk kayak hari-hari spesial, terus suka ngasih gift yang nggak bilang-bilang dulu gitu. Pengen sama-sama terus dalam Tuhan ya, hubungan kita semakin baik, semakin mencontoh dari Alkitab gimana untuk bisa sampai tua bareng-bareng, mengurus anak dengan baik, membuat anak juga nantinya melihat Tuhan tuh sebagai panutan hidupnya gitu. Thank you semuanya udah dengerin kami. Semoga kisah kami bisa memberkati kalian semua. Ya, thank you semuanya. Meskipun kita masih pasangan baru ya, tapi semoga kalian juga bisa mendapatkan arti dari sharing-sharing kita ini. Tuhan berkati. Yesus memberkati. Konsisten untuk jorok, orangnya nggak suka bersih-bersih. Nah, itu konsisten sampai sekarang, masih bertahan. Paling sebel, dia tuh orangnya bersih banget. Pokoknya orangnya tuh bersih banget deh. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah, aku belum mandi, terus nggak boleh naik kasur. Kesel banget. Terus habis itu kalau kayak misalnya aku udah beres-beres gitu, tapi menurut dia tuh nggak bersih. Dan diulang lagi, diberesin ulang sama dia gitu kan, jadi capek.